Baik, saya akan periksa kembali ya. Jadi ada namanya sudah, Angelika, lalu kelas, nomor absen, tanggal melakukannya kan 5, betul ya? Oh 5 Februari. Emang 5 Februari? Oh ini bikinnya kali ya. Kalau tanggalnya mungkin tanggal berapa ini? Minggu lalu kan? Oh 5 Februari ya? Aneh. Nah, apa-apalah. Nah, sekarang ini percobaannya oke. Nah, cuman saya belum lihat ini. Ada nggak foto percobaannya? Coba ya, saya lihat lagi ke bawah. Ini sudah dijawab. Getaran adalah gerakan bolak-balik sebuah benda yang terjadi di sekitar titik keseimbangan. Betul. Amplitudo adalah simpangan maksimum diukur dari titik seimbang. Betul, ya. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan atau menempuh satu kali getaran. Betul. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik. Betul. Titik seimbang adalah titik yang dijadikan sebagai acuan yang memiliki simpangan sama dengan 0. Betul, ya. Nah, ini bagus ya. Nah, kemudian berikan penjelasan mengenai satu getaran penuh. Nah, ini apa jawabannya? Coba lihat. Oh, dikasih gambar. Ya, bagus ini. Jadi gerakan dari titik A ke B, ke C, kembali lagi ke titik A melalui B. Ya, boleh. Ya, ini betul. Kemudian nomor 3, berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan getaran. Jawaban dari Angelika, getaran senar pada gitar pada saat dipetik, betul. Getaran pada ayunan anak-anak, betul. Getaran pada bandul jam pada saat bergoyang-goyang, betul. Ini kayak goyang itu ya, goyang dangdut. Nah, mungkin ada lagi. Coba yang lebih dekat apa misalnya? Kalau handphone kamu suka bergetar nggak? Jason, handphonenya suka bergetar nggak, Jason? Suka, Pak. Iya, nah itu kan getaran. Ya gitu, getaran yang bermanfaat ya. Kita masih ingin berkomunikasi sama orang, tapi orang nggak usah tahu lah handphonenya bunyi kan. Makanya dibikin bergetar handphonenya, ya model getar. Nah, kan getaran itu menjadi bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Betul ya? Nah, terus kemarin saya kasih contoh kan kalau dalam keadaan panas, ya kan? Terus kita pakai kipas ya gitu kan? Kalau dalam keadaan panas kita pakai kipas kan gitu kan? Kipas juga kita getarkan, itu juga bermanfaat ya. Kalau dulu zaman tukang sate nggak belum pakai kipas angin ya, itu kan juga pakai kipas ya, begitu kan? Tukang sate ya, jadi dia mengipas sate, ya itu kan bermanfaat ya, itu juga getaran. Jadi kalau apinya pengen besar, berarti kipasnya biasanya cepat, gitu kan ya. Tapi kalau apinya udah besar, dia lambat aja getaran, kan gitu ya. Nah itu kan kecepatan gerakan bolak-balik itu nanti ada frekuensi. Begitu ya anak-anak ya. Saya teruskan saja. Pada percobaan mengapa panjang tali mempengaruhi besar periode dan frekuensi, jelaskan. Coba Angelina boleh dibaca ini panjang begini ya. Silakan Angelina. Panjang tali mempengaruhi periode karena hubungan panjang tali dengan periode bandul berbanding lurus. Semakin panjang tali, maka periode bandul akan semakin besar. Dan semakin pendek tali yang digunakan, maka nilai periode akan semakin kecil. Sementara nilai frekuensi berbanding terbalik dengan nilai periode. Jadi semakin panjang tali, maka semakin kecil frekuensinya, dan semakin pendek tali, semakin besar frekuensinya. Oke, ya bagus sekali ya. Nah, kalau mau lebih bagus, ini bisa juga dituliskan itu ya persamaannya. Ya, tinggal disalin kembali sebetulnya. Tapi ini juga udah bagus. Cuman kadang-kadang ya di bahasa sains itu beda dengan bahasa sastra ya. Tahu ya? Kalau kita nulis puisi begitu kan, ya nggak usah pakai rumus lah. Masa nulis puisi pakai rumus? Aneh gitu ya. Jadi sastra sains itu aneh itu ya.
Nah, kalau sains itu biasanya kalau kamu udah menulis ini yang bagus banget kayak Angelina, ini bagus banget ini ya. Biasanya dilengkapi dengan memang formula. Nah, ini formula ini boleh ditulis lagi. P ya sama dengan 2pi akar L per G. Jadi kelihatan ya, gini maksud saya. Kalau di bahasa sains itu gini. Jadi misalnya ini kan L-nya. Jadi kalau L-nya tambah gede, kan begitu kan yang ini kan. Yang ini kan. Nah ini. Kalau L-nya tambah gede, maka periodenya akan membesar. Ya, karena kan dia proporsional atau berbanding lurus. Nah biasanya gitu kalau orang sains. Tapi apa yang sudah dikerjakan oleh Angelika udah bagus ya. Saya kan menambahkan biar lebih bagus lah. Itu ya, contoh ya. Jadi bisa dituliskan di sini. Nah, kemudian di bagian pertanyaan 10 getaran per detik, ya ini maksudnya kan tentu frekuensi ya. Oke, periodenya berapa ini? Periodenya 0,1, oke ya, frekuensinya 10, udah betul ya. Udah bisa ya. Tentuliskan hubungan antara periode dan frekuensi. Coba boleh dibaca lagi nih Angelika. Lumayan panjang. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu getaran, sedangkan frekuensi adalah banyaknya getaran yang dilakukan dalam 1 second. Ya. Terus apa itu? Terus itu teh T apa itu periode apa? periode. Oh, Periode ya boleh. sama Dengan apa itu? Waktu waktu yang getar dibutuhkan dibagi jumlah gelombang getaran. ya. Betul betul. Atau Oke. enggak periode sama dengan 1 per frekuensi. Iya. Dan Dan itu frekuensi frekuensi sama dengan 1 per waktu. per Periode. periode mungkin ya. Nah, Periode. ya terus jadi hubungannya? Periode berbanding terbalik dengan frekuensi. Ya betul sekali ya. Jadi periode itu berbanding terbalik dengan frekuensi. Artinya berbanding terbalik tahu ya. Jadi kalau periodenya besar berarti frekuensinya kecil. Dan sebaliknya tentunya. Ya udah bagus sih. Baiklah, sudah bagus. Ini baru saya lihat. Cuman ya ini tadi saya mau cari ini sebetulnya yang nyelipin insert picture di percobaan ini kan kamu tuh Ada melakukan di bawah, percobaan ya? ada di bawahnya. bawah fotonya. Oh iya iya. Nah ini yang mau saya lihat ini. Ini yang lebih menarik soalnya ya. Betul. Oh ini kan pakai klip ya. Iya iya iya. Iya ini yang saya cari biasanya ini. Ya. Kalau di laporan kan sudah ada semuanya. Ya samalah kurang lebih ya kalau laporan. Nah ini yang nilai plusnya tuh ini. Jadi kamu waktu melakukan percobaan terus didokumentasikan kan saya bisa lihat ini. Oh ini yang 10 cm, ini yang 30, ini yang 50 ya. Oke, apakah ada linknya nggak ini? Link video nggak ada ya? Angelika ada nggak? Nggak bikin video. Oke, nggak apa-apa. Ya sudah lah. Ya bagus ya. Ya saja. Nah ini yang dari Abigail ya, absen 1, Abigail Jesslyn. Udah ditulis, ini penting nulis ini anak-anak ya. Ini laporannya berarti ditulisnya 8 Februari. Walaupun kegiatannya minggu lalu ya. Kalau kita lihat terus ke bawah, nah kan percobaannya juga oke ya, lihatin ya. Ini yang 50 cm ya, 0,5. Nah, di sini kan kelihatan bagus. Hasilnya 8,65, kalau yang 30 cm dihitung waktu getar ada periode. Nah, ini memang harus begini ya. Lihat ini 8,95, ini 8,05 ya. Nah, memang ini angkanya agak jauh ya dari real. Jadi yang kenyataannya apa itu? Percepatan gravitasi bumi ya, tapi nggak apa-apalah. Ini kenapa bisa begini ya? Coba ada yang tahu nggak? Delbert, tahu nggak ini kenapa? Punya Delbert berapa ini? Percepatan gravitasi yang di tabel ini. Ingat nggak? Kalau aku itu percepatan gravitasinya dihitung Nah, berapa? Di percobaan Delbert berapa?
Sebentar, Pak. Kita lihat ya. Delbert kan deketan sama ini ya. Ini Aileen. Kalau aku di sekitaran 9, Coba gini, ya, boleh. Berapa 9, sekitaran berapa Delbert? di 9 gravitasinya. 9. 9, sama ada yang Ya. dapatnya 8. Ini ya. Iya, Pak. 8, 9, ada 98 ini begini. Ya, ini Delbert ya. Kenapa Delbert belum bisa nge-download filenya ini atau gimana? Aku kemarin nyoba nge-lag banget, Pak, di komputernya. Oh, Jadi gitu. aku pakai kertas. Sekarang bisa nge-download yang LPS 2? Sebenarnya bisa di-download, cuma nge-lag banget, Pak. Kemarin aku coba. Oh, Jadi kemarin aku pakai kertas dulu. iya. Ya, oke lah. Ya, berarti nggak ada, oh ada fotonya juga ada. Boleh, boleh. Ada fotonya ya. Ini percobaan fotonya ada, oke. Ada link ini nggak, video nggak ada ya, Delbert? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Coba kita lihat lagi tadi ya, soalnya yang teman kamu tadi, siapa tadi itu, yang Abigail itu ada link video, ini saya mau lihat nih, penasaran juga ya. Ya, kalau kamu harus punya pemikiran juga bahwa guru itu pada saat meriksa juga penasaran nih, ini kira-kira ada apa lagi nih. Nah ya, ini kan saya klik aja ya. Nah ini link videonya dari percobaan Abigail ya. Kelihatan nggak share screen-nya? Valerie? Kelihatan, Pak. Oke, cuman lagi loading doang ya. Iya, Pak. Ya nggak apa-apa lah. Sebentar kok dia. Nah, ini ya Abigail punya ya. Oh hilang ya? Kenapa? Ini bukan. Sepotong. Coba balikin. Robotnya bagus ya. Oke, stop play. Ya, ini percobaan yang penggaris, oke ya. Abigail Jesslyn ya. Oke, bagus. Ya, itu tadi sudah ada, saya udah balik lagi kan tentu ke sini, tadi sudah ada. Nah ini kita mengharapkan memang karena kenapa anak-anak kamu menuliskan link percobaan ini, kenapa ya? Saya mau jelaskan ini bukan sok-sokan, bukan ya anak-anaknya, karena memenuhi tuntutan dari kompetensi dasar ya anak-anak ya. Jadi kalau kamu lihat di sini, tuntutan dari kurikulum ya, dari kurikulum itu ada yang namanya KD, kompetensi dasar itu dibilang di sini di 4.11 para siswa itu ya memiliki kemampuan untuk menyajikan hasil percobaan ya. Jadi menyajikan itu kan seperti kamu memasak, betul ya?
Kan kamu masak itu, jadi chef tuh, masak di dapur, kan begitu kan? Setelah masak kan kamu harus menyajikan hasil masakan kamu, betul ya? Ya kan? Apa kamu mengambil piringnya, ya kan? Menyimpan makanannya, menyusun, kan begitu ya? Untuk bisa dinikmati makanan itu. Nah, sama ini juga menyajikan hasil percobaan. Nah, minggu lalu itu adalah tentang getaran. Begitu ya anak-anak ya? Bagus ya Abigail ya? Jadi kamu udah bisa menyajikan ya, walaupun ini ada sedikit lah ya di data-datanya agak melenceng, apakah mungkin waktunya ya yang terlalu lama ya gitu ya, atau ini nggak akurat ya, itu nanti mesti diperhatikan lagi saja. Linknya sudah ada, gambarnya sudah ada, udah oke. Nah ini juga kesimpulannya juga ada ya. Coba mana ini Abigail, ini mana nih? Abigail boleh dibacakan kesimpulan ini percobaan. Silakan Abigail, 1, 2, 3. Abi, Semakin ada banyak nggak? persiapan Oh iya, muncul silakan. juga tepian meja, maka jika dipukul, gerakan bolak-balik yang terjadi akan lebih pelan, tapi amplitude akan semakin panjang. Sementara jika pembaris menjular melebihi meja lebih pendek, maka jika dipukul, getaran bolak-balik yang terjadi akan lebih cepat, tapi amplitude akan lebih kecil, pendek. Oh, mungkin bukan amplitudo mungkin ya, Abigail ya, frekuensi kali ya mungkin ya. Betul ya? Kalau panjang berarti kan frekuensi kecil ya. Ya amplitudo juga bisa sih ya, tergantung dari gangguan. Kan kalau yang panjang itu bunyinya rendah ya, ngerti nggak Abi? Oke, saya mau lihat lagi yang berikutnya. Ini analisis ya, udah oke ya. Pertanyaan, iya. Baik, itu ya dari salah satu teman kamu yang saya kira cukup bagus ya, kategorinya cukup bagus. Apa mesti lihat lagi nggak? Cukup ya? Biasanya di sini ada Olivia nih, pasti orang-orang mau menantikan Olivia, kita lihat lagi gitu. Oke, kita lihatlah. Pasti penasaran ini. Olivia nih berkali-kali kan ya. Nah, ini ada juga linknya. Kita lihat laporan aja ya. Laporan. Kan laporan tuh standar ya. Standar melaporkan kegiatan. Olivia Santosa. Oke, udah ada ya. Nah, ini dia Rabu, berarti minggu lalu dibuatnya. Kemudian ya, ini ada gambarnya, link videonya juga ada. Oke, ini analisisnya. Ini perhitungannya. Oke ya. Saya penasaran mau lihat tabel sebetulnya. Tabelnya mana ya tadi? Ada di atas mungkin. Nah, iya tabel. Ya ini bagus ya, jadi ini berapa ini? 14, 10,06, kemudian ini 30 cm, 11 detik. Nah cuman begitu dia agak pendek, terukurnya agak susah biasanya memang. Mesti ada tekniknya ini ya. Nah biasanya jangan di start langsung dihitung. Itu ada yang dia suruh mengayun dulu gitu anak-anaknya. Nanti di ayunan keberapa kita langsung start, tinggal pokoknya dihitung 10 ayunan. Jadi ini kelihatannya karena pencatatan waktu sehingga angkanya jadi 8,05. Tapi nggak apa-apa ya. 2 ini udah bagus. Ini sangat bagus banget. Yang 30 cm ya. Sangat bagus mendekati kenyataannya. Tadi gambar insert-nya sudah ada ya, ini percobaannya. Nah, pasti orang-orang penasaran akan ingin melihat ini dong pasti ya. Coba kita lihat. Iya, mana ini dia. Kita saksikan menyajikan hasil percobaannya sesuai dengan kompetensi dasar. Udah kelihatan share screen-nya? Anak-anak? Otnil kelihatan nggak share screen-nya? Kelihatan, Pak. Oke. Tunggu loading ya. Oke, sudah mulai ya.
Ya pasti semua orang menunggu-nunggu ya, karena ini kan belum pernah kita lihat. Kalau yang laporan kan semua udah lihat lah, kurang lebih sama ya. Tapi ini kan orang pengen melihat karena ya sesuatu yang surprise biasanya ya, sesuatu yang baru orang tuh pasti pengen tahu gitu. Cuman loadingnya kok lama benar ya. Ini internet di rumah saya gimana ini? Ayo dong. Nah ini memang salah satu tantangan kalau kita belajar ya, belajar jarak jauh ya, internet. Tadi udah kelihatan tadi Lo masih masih loading. Nah baru sekarang mau akan nih ya tadi ya, nggak lama kok. Nah siap ya, kita lihat. Masih muter. 8I 18 Olivia Santosa ya, percobaan getaran. Kasih gambarnya juga boleh nih, biang lala ya di dunia fantasi. Lalu ada apa ini ya? Kayak apa itu? Halilintar gitu kalau di dunia fantasi ya. Roller coaster ini apa ya? Begitu. Tapi ini ayo dong. Nah, play. Masa mesti di play 2 kali, stop dong kalau gitu. Play. Play. Oke, udah bunyi. Alat dan bahan, 1 buah bandul, 1 buah statif, 1 buah stopwatch, tali dengan panjang 10 cm, 30 cm, dan 50 cm. Langkah percobaan, ikatkan bandul pada statif hingga menggantung. Tarik bandul dengan memberi simpangan kecil, 10 derajat, kemudian lepaskan. Ukur waktu dengan stopwatch untuk 10 ayunan. Hitung waktu untuk 1 kali ayunan. Ulangi langkah 1 sampai dengan 3 dengan variasi panjang tali. Statifnya bagus ya, panjang bener. Statifnya dari mana nih? Nanti kita tanya ya. Olivia. Olivia mana Olivia? Ya, Pak. Itu statifnya pakai apa? Kayak buat gantungin baju. Oh gitu. Bagus ya Pak Adri ya? bagus nih Olivia, bener contoh-contoh yang baik buat anak-anak. Itu betul-betul diniatin ya. Videonya tiap kali saya perhatikan bagus-bagus ya. Iya. Perlu niat yang besar, effort besar untuk buat ini. Ya, jadi supaya berhasil ya Pak Adri ya percobaannya. Iya. Nggak butuh modal juga ya sebenarnya Olivia ya. Sebetulnya itu semua pakai alat-alat yang ada di rumah aja dimanfaatkan. Tidak keluar uang sepeser pun sebetulnya kan, betul ya? Yang niatnya aja yang besar. Mantap lah, mantap. Ini pasti menjadi favorit nih Pak Adri, pasti kalau di minggu depan pengen ditayangkan lagi nih Pak Adri. Dan nilainya pasti juga berbanding lurus kalau begini kan? Ya, ya. Jadi memang nilai itu seperti yang Pak Adi bilang tadi, saya memang melihat di laporan ya pada dasarnya. Tapi kan ada nilai plusnya itu apa ya? Dan disesuaikan dengan kompetensi dasar yang diharapkan dari setiap kegiatan ya. Ini sudah mencapai ya Pak Adi ya. Luar biasa ini ya. Sudah tercapai ini tujuan pembelajarannya ini. Jadi Olivia nanti menjadi tutor kali ya Pak Adi ya.
menjadi tutor yang bisa menjelaskan kepada yang lain. Saya kira banyak juga murid yang lain. Aduh, saya akan lanjutkan ya, nanti kalau kamu mau melihat kembali, linknya sudah saya kasih di situ. Jadi laporan yang bagus tentu tadi sudah dilengkapi dengan gambar ya, pada saat kamu melakukan percobaannya. Ya itulah standar minimal. Tapi kalau lebih bagus lagi, kalau ada semacam kumpulan gambar ya menjadi video. Nah, nanti kamu cukup menuliskan linknya saja begitu. Nah, hari ini saya akan lanjutkan ke pembelajaran kita berikutnya ya. Baik, saya akan tensi dasarnya kan masih sama. Jadi menyajikan hasil percobaan ya, kembali lagi ya. Jadi anak-anak kamu semua harus membuat percobaannya, memang membuat percobaan, lalu menampilkan ya, menunjukkan, begitu kan? Menyajikan. Nah, supaya ada dokumentasinya, kamu jangan lupa memfotonya ya. Nah, kalau minggu lalu tentang getaran, sekarang adalah tentang gelombang. Nanti minggu depan lagi tentang bunyi. Ya. Sekarang gelombang dulu. Nah, jadi gelombang itu ada apa di sini? Ada yang akan kamu sajikan itu gelombang transversal dan longitudinal. Saya kasih waktu 5 menit ya untuk membaca dulu ini gelombang transversal, longitudinal sampai ke mana? Nah, sampai ke sini ya. Sampai ke pertanyaan. Nah, anak saya akan minta satu orang untuk membaca dulu LPS-nya ya. Minta Roderigo ya, Roderigo. Sebentar ya, saya tampilkan. Mulai dari kompetensi dasar ya. Kompetensi dasar menyajikan hasil percobaan tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Ke pengantar, Pak. Iya. Pengantarnya, gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarannya. Ditandai adanya bukit dan lembah. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getarannya. Ditandai adanya rapatan dan regangan. Tujuan: menganalisis konsep gelombang, menentukan periode, amplituda, panjang gelombang, cepat rambat gelombang. Aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Alat dan bahannya ada statif, tali karet, selingki, dan tali plastik. D. Percobaan. Percobaan, ikatkan salah satu ujung tali karet pada statif. Peganglah satu ujung tali karet yang lain. Lalu getarkan tali karet itu dengan gerakan naik turun seperti gambar di atas. Apakah yang terjadi? Apa yang kamu rasakan? Tuliskanlah ulasanmu di bawah ini. Nah, ini lanjut ke nomor 4, Pak. Ya, betul. Rentangkan selingki pada lantai datar, kemudian getarkan ke kanan dan ke kiri. Amati apa yang terjadi dan tuliskan ulasanmu di bawah ini. Rentangkan selingki pada lantai datar, kemudian getarkan dengan cara mendorong salah satu ujung selingki. Amati apa yang terjadi dan tuliskan ulasanmu di bawah ini. Iya. Analisis. Analisis. Apa yang dimaksud dengan gelombang? Gelombang transversal, gelombang longitudinal. Berikan penjelasanmu mengenai satu gelombang penuh dan gambarkan bentuk gelombangnya. Berikan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang memanfaatkan gejala gelombang. Pada percobaan gelombang transversal dan longitudinal, mengapa gerakan tangan mempengaruhi panjang gelombang, periode, dan frekuensi gelombang? Jelaskan. F. Pertanyaan. Tentukan besarnya panjang gelombang, periode, frekuensi, dan cepat rambat gelombang menurut gambar gelombang di bawah ini. Sebuah gelombang merambat dengan kecepatan 20, bacanya apa, Pak? Meter per detik. Meter per detik
Panjang gelombangnya 5 meter. Tentukanlah frekuensi dan periode gelombang itu. Oke, bagus ya. Terima kasih ya, Rodrigo. Anak, jadi di sini kamu punya percobaannya ya, jelas sekali ya. Nah, yang harus kamu siapkan, kalau statif bisa kamu ganti aja pakai kursi, bisa ya anak ya, ya gitu ya, yang ada itu, atau pakai tiang boleh. Nah, kalau yang tali karet itu kalau yang anak perempuan zaman dulu itu biasa bikin ya Pak Adri ya, loncat tali itu. Jadi karet gelang disambungkan ya, karet disambungkan, pasti mamah tuh pasti tahu dah bagaimana menyambungkan karet gelang menjadi tali. Nah, ya, tapi kalau nggak punya boleh pakai tali yang ada di percobaan ya anak-anak ya, itu yang lentur itu ya, betul sekali ya. Jangan tali rafia ya, tali rafia itu kaku. Cari talinya yang lentur. Tali pramuka bisa ya. Nah, kalau untuk selinki tidak semua punya, jadi ya lihat sajalah di gambar ya. Nah, ini tali plastik juga boleh. Tali plastik itu tali jemuran ya anak-anak ya, tahu ya? Bukan tali plastik rafia yang bulat itu ya. Begitu kira-kira. Nah, di sini kamu diarahkan percobaan kamu itu kan menganalisis konsep gelombang. Nah, jadi yang diharapkan itu nanti pada saat kamu melakukan gelombang pada tali ini ya nanti kamu foto. Nanti fotonya jadinya seperti ini kurang lebih. Ya. Jadi pada saat kamu melakukan percobaan kalau diklik gitu ya, difoto, di capture, nanti hasilnya bisa seperti ini, terutama yang slinky itu. Slinky ya yang lebih jelas ya. Nah, di sini yang harus kamu perhatikan saja gelombang itu apa sih sebenarnya ya. Gelombang itu tadi di sini getaran yang merambat. Begitu ya anak-anak ya. Jadi kalau di gambar ini sangat jelas ini. Jadi pada saat ini ujungnya digetarkan begitu, digetarkan di sini. Nah, ini kan ada turun naik tuh ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas begitu. Nah, sementara dia digetarkan begitu ya di ujungnya ini, maka ada yang merambat ke sini. Nah, merambat ke sini nanti sampai ke ujung sini. Nah, itu yang kamu amati anak-anak ya. Nah, kalau kamu terlalu keras, maka rambatan ini tuh akan merambatkan energi. Sehingga tali ini bisa lepas. Tadi di percobaan itu lepas talinya. Sengaja. Saya tali satu di sini, lalu saya cara melepaskannya di ujung ini. Nah, itu yang harus kamu capai juga ya di percobaan kamu. Dicoba diikatkan di sini satu tali, tapi nggak boleh dilepas pakai tangan. Cara melepasnya, kamu getarkan di sini. Ya, itu yang menarik dari percobaan ini. Saya kira kamu bisa melakukan percobaannya, tapi sebelumnya mungkin ada pertanyaan dari anak-anak juga. Pak Adi akan menambahkan, silahkan Pak Adi. Nggak ada, Pak. Cobaan pakai slinky itu tuh gimana ya, Pak? Yang pakai slinky ya? Karena tadi udah lihat belum percobaannya? Udah, Pak, cuma masih belum ngerti yang bedanya transversal sama longitudinal apa. Ya, baik-baiklah. Saya jelaskan ya. Nah, penjelasannya begini. Sebentar. Nah, yang itu transversal, Kenneth. Ya, itu transversal. Bentuknya kayak begitu. Ke kiri ke kanan. Sana ke atas ke bawah juga bisa. Ya. Tapi ini paling bagus kalau gangguannya getaran itu ke kiri ke kanan. Nah, ini transversal. Oke. Nah, itu yang menjadi gelombang yang pertama tadi, yang gelombang transversal. Nah, kalau kamu pengen jadi gelombang longitudinal gampang, masih menggunakan yang sama juga ini, tapi gangguannya ke depan ke belakang ya. Contoh gini, coba kita lihat sekali aja gangguannya. Nah, itu sekali maju mundur ya. Nah, itu longitudinal. Sekarang berulang kali. Lebih cepat. Terlambat. Lambat. Saya tadi dari kanan, ini kan dari kiri. Boleh aja. Ya, nanti di situ. Saya kembali lagi. Kenneth mana Kenneth? Iya, Pak. Gimana, ngerti nggak? Ngerti, Pak. Nah, ya.
Jadi kalau pakai selinki tadi, kamu kalau tadi ke kiri ke kanan begitu kan, nah gitu, nah itu jadinya dari transversal. Nah bagusnya memang kalau kamu punya selinki nanti difoto di atas ya. Kalau difoto di atas nanti kayak bentuk lekukannya itu kelihatan transversal itu. Dan memang itu harus kamu foto nanti hasil gelombangnya ya. Jadi benar-benar itu gelombang menyajikan percobaan dari hasil nyata apa yang kamu lakukan ya. Oke, bagus ya, thank you ya pertanyaannya. Jadi kita bisa menjelaskan lebih jauh lagi. Masih ada pertanyaan yang lain? Kalau gelombang penuh gimana, Pak? Gelombang penuh. Nah, gelombang penuh itu, coba ya saya share lagi ya sebentar ya. Nah, kan ya di sini ya. Nah, yang disebut gelombang penuh itu kalau untuk transversal dari sini. O, B, B, O, B, C, D, C. Nah, ini penuh nih, segini penuh tuh. Jadi kalau saya lukiskan, ini bentuknya gini. Nah, segini it's. Bentar. Jadi yang disebut penuh itu segini. Nah, yang ini tadi nih. Nah, yang ini tadi. Saya tulis di sini aja ya. Nah, ini dari sini ke sini. Nah, ini begitu penuh, Kenneth. Ngerti, Kenneth? Kalau misalnya kayak gini, gelombang penuh bukan, Pak? Diterusin gitu. So, kamu Sampai yang ke share titik screen G. kalau begitu ya. So, sebentar saya kasih ruang share screen. Ya, mending nanya dulu lah. So, boleh. Siapa yang share screen? Bisa nggak? Ya, oke. Gimana, Kenneth? Kan nggak, Pak? Belum. Sedang. Tadi udah bisa ngelihat share screen-nya, Kenneth? Ah, udah. Baru aja. Bisa. Sok, silakan Kenneth yang gimana? Kalau kayak gini gimana, Pak? Mana? Iya, terus? Gelombangnya dari, nah kalau gelombang penuh tapi tadi sampai sini. Kalau sampai sini gelombang penuh bukan, Pak? Bukan. Itu berarti 1,5. Oh, oke, Pak. Nah, kalau yang sebelahnya, boleh kamu tetap aja di situ. Kalau yang sebelahnya, kalau penuh itu dia mesti ada satu rapatan. Nah, itu yang rapatan dan satu regangan. Nah, gitu. Masih selinki ya. Jadi kamu bikin gelombang ini pakai selinki ya ceritanya ya. Nah, kalau yang selinki berarti satu gelombang penuh segini, Pak. Nah, itu tuh ada tanda tuh. Itu ada tanda panah merah tuh. Iya, enggak. Iya, Pak. Satu rapatan, satu regangan penuh. Satu rapatan penuh, satu regangan penuh, itu satu gelombang. Berarti yang ini, Pak. Sama yang ini. Nah, kalau itu 1,5 berarti. Iya, Pak. Atau jarak antara dua rapatan boleh. Jadi rapatannya setengah, tengahnya ada regangan. Itu teori kan ya. Yang paling bagus emang dicoba. Nanti akan kelihatan ya. Pasti coba itu ada foto. Gimana Kenneth? Sudah ngerti belum? Udah, Pak. Oke. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi anak-anak yang ingin ditanyakan? Kan ini deadline-nya juga minggu depan, jadi santai ya. Jadi kamu boleh pikir-pikir dulu percobaannya mau gimana. Tapi kalau kamu udah siap boleh dilakukan, ya. Ini waktunya berapa lama lagi? Masih ada 5 menit. Salam. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Makasih, Pak. Ya. Jadi memang paling baik adalah kamu tadi sudah dipandu oleh Pak Adri supaya bisa mendownload dulu ya. Sama anak-anak kegiatan ini juga ya, kegiatan yang bisa dilakukan di rumah ya. Kemudian santai saja, waktunya juga 1 minggu. Lalu kamu menggunakan alat dan bahan yang ada di sini ya. Nah, ini nanti alat bahannya itu statif tetap kita pakai tapi yang tegak ya, atau tiang boleh ya. Lalu nanti talinya itu pakai tali plastik boleh yang buat jemuran, atau tali pramuka boleh ya.
Kemudian kalau nggak ada tali, kamu membuat tali karet, jadi karet yang disambung-sambungkan jadi tali, ya bisa. Kemudian kalau kamu punya selinti, nah boleh juga ya digunakan. Tapi kalau nggak ada selinti, ya kamu lihat saja dari ini, dari link video ya yang sudah saya kirim di chat itu. Jadi selintinya lihat dari video saja, nggak usah beli. Maksud saya begitu. Ini tadi ada, sekarang dia udah join lagi. Ya. Nah baik, kamu harus perhatikan ya tujuan percobaan anak-anak ya, jangan lupa ya. Jadi tujuannya saya kira yang kompetensi dasar tidak akan saya ulangi lagi, sudah jelas menyajikan hasil percobaan, gelombang ya tentunya. Tapi tujuan yang khusus di percobaan ini adalah kamu akan menganalisis gelombang. Jadi ada 2 gelombang yang akan dianalisis ini. Yang pertama ada gelombang transversal. Ya ini transversal ya. Kenapa? Karena dia arah rambat dan arah getarnya itu tegak lurus. Ya, kalau kamu lihat di bacaannya ini ada ya. Gelombang transversal itu cirinya arah rambat dan arah getarnya itu tegak lurus. Nah, ada satu lagi yang akan kamu analisis mengenai gelombang itu adalah gelombang longitudinal, anak-anak di sini ya. Kenapa disebut longitudinal? Karena arah getar ya dan arah rambatnya itu berimpit atau sejajar. Begitu ya anak-anak ya. Nah, nanti dari kedua gelombang yang kamu lakukan percobaan ini, kamu foto ya, foto gelombangnya itu. Jadi kalau difoto nanti bentuknya kayak begini memang. Ya. Jadi kayak begini. Nah, kalau yang yang longitudinal bentuknya memang dia agak ada rapatan, ada regangan ya. Nanti kamu foto juga. Nah, kalau kamu nggak ada, kamu boleh foto dari link video yang tadi saja untuk ini. Ya, nggak usah khawatir. Tapi untuk tali, kamu bisa lakukan sendiri tampaknya. Begitu ya anak-anak ya. Nah, sekarang apa yang harus kamu laporkan ada di sini. Nah, saya mau minta satu orang membaca dulu ya. Elaine, mana Elaine? Boleh dibacakan percobaan. Silakan Elaine. Semuanya, Pak. Ya. 1. Ikatlah salah satu ujung karet pada statif. 2. Peganglah satu ujung karet lain, lalu getarkan tali karet itu dengan gerakan naik turun seperti di gambar atas. Apakah yang terjadi? Apa yang kamu rasakan? Tuliskan ulasanmu di bawah ini. 4. Rentangkan selingki di lantai datar, kemudian getarkan ke kanan dan ke kiri. Amati apa yang terjadi dan tuliskan ulasanmu di bawah ini. 6. Rentangkan selingki pada lantai dasar, kemudian getarkan dengan cara mendorong salah satu ujung selingki. Amati apa yang terjadi dan tuliskan ulasanmu di bawah ini. Analisis, Elaine. Lanjut. Ya. 1. Apa yang dimaksud dengan gelombang? Gelombang transversal, gelombang longitudinal. 2. Berikan penjelasanmu mengenai satu gelombang penuh dan gambarkan bentuk gelombangnya. 3. Berikan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang memanfaatkan gejala gelombang. Pada percobaan gelombang transversal dan longitudinal, mengapa gerakan tangan memengaruhi panjang gelombang, periode, dan frekuensi gelombang? Jelaskan. F, pertanyaan. Tentukan besarnya, panjang gelombang, periode, frekuensi, dan cepat rambat gelombang menurut gambar gelombang di bawah ini. Nomor 2, sebuah gelombang. Sebuah gelombang merambat dengan kecepatan 2 meter per second. Panjang gelombangnya 5 meter. Tentukanlah frekuensi dan periode gelombang itu. Oke, thank you ya Elaine ya. Nah, nanti jangan lupa anak-anak ya, pada saat kamu percobaan, itu selain kamu memfoto, kemudian memvideokan, nanti kamu insert lagi di sini ya, di tempat percobaan ini.
fotonya dan linknya saja seperti tadi, contoh teman-teman kamu kayak Abigail, ya, kemudian Olivia, begitu. Nah, tapi jangan lupa kamu harus menuliskan juga hasil pengamatan di sini, ya. Ikatkan salah satu ujung tali kan di sini, ya. Nah, nanti kamu harus menuliskan ini, apa yang terjadi, apa yang kamu rasa di ujung tali itu, kamu harus menuliskan kalimatnya di sini, ya. Karena itu memang ciri dari seorang saintis, ya, seorang ilmuwan itu cirinya begitu. Jadi dia setelah pengamatan dia akan menuliskan, ya, kegiatan-kegiatan apa yang terjadi, runutannya, peristiwa tersebut, ya, urutan ceritanya bagaimana. Itu harus belajar untuk menuliskannya di sini. Begitu ya anak-anak. Pak Adi ada yang mau ditambahkan? Silakan Pak Adi melakukan percobaan. Nggak ada sih Pak Gun. Ya, anak-anak, terima kasih ya Pak Adi. Anak-anak ada yang mau ditanyakan sebelum kamu melakukan percobaannya? Ya, masih ada setengah jam nih. Ya, kalau untuk linknya ditonton sendiri aja ya, dibanding dijelaskan film ya, karena film itu sudah menjelaskan sebetulnya. Oke, silakanlah anak-anak melakukan percobaannya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung. Jadi saya dan Pak Adi masih ada di ruangan ini, nggak usah khawatir. Terus kamera nggak usah off cam, silakan kamu mau melakukan percobaannya, mau lihat filmnya dulu, menyiapkan, kesulitannya bisa didiskusikan dengan kita. Ya.